Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota. Yang pertama Elif Kristinawati dengan NIM 102200019 dan saya sendiri Dewi Asfiatun Nuraini dengan NIM 102200014. Di sini kami akan menjelaskan materi pembahasan kami yang berjudul kualifikasi akad. Untuk pembahasan yang pertama adalah aspek yang dilarang dalam akad kontrak bisnis syariah. Yang pertama, haram zatnya. Faktor terlarangnya sebuah transaksi ini dikarenakan barang atau jasa yang ditransaksikan juga terlarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Maka transaksi jual beli minuman keras adalah haram meskipun akad jual belinya sah. Pengharaman ini pun telah ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Yang kedua adalah haram selain zatnya. Faktor haram selain zatnya yang menyebabkan haramnya sebuah transaksi meliputi: yang pertama adalah tadlis atau penipuan, yang kedua adalah gharar, yang ketiga adalah ihtikar atau penimbunan, yang keempat bai najasi, yang kelima riba atau tambahan, yang keenam adalah maisir atau perjudian, dan yang terakhir adalah riswah atau suap menyuap. Untuk pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis akad dalam kontrak bisnis syariah. Untuk jenis yang pertama adalah akad unilateral. Akad unilateral adalah bentuk akad yang dibuat oleh pihak pertama dengan tujuan dan harapan bahwa pihak lain dalam akad akan menerimanya. Contohnya, dalam transaksi seperti hadiah atau upah, di mana seseorang menawarkan hadiah tertentu kepada mereka yang memberikan hasil yang besar. Untuk jenis akad yang kedua adalah akad bilateral. Akad bilateral dilakukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama membuat penawaran dan pihak yang lain harus menerima. Tujuan dari akad harus mampu memberi keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam akad. Untuk jenis akad yang ketiga adalah akad kuasi. Akad kuasi adalah kewajiban. Kewajiban yang tidak dibuat dari perjanjian tertulis. Contohnya adalah tindakan memperbaiki transaksi salah bayar uang. Jika satu pihak salah mengerti fakta yang ada, membayar pihak lain sejumlah uang tertentu yang ia tidak berhak, menurut hukum, penerima yang salah itu berkewajiban untuk mengembalikan uangnya. Klasifikasi akad berdasarkan konsekuensi hukum yang berlaku. Yang pertama ada sahih. Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun beserta syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah didefinisikan sebagai sebuah akad yang secara esensi mengacu pada prinsip Islam dan secara substansi memiliki kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, akad sah mengikat pihak dalam akad secara seimbang. Akad bisa sah itu jika memiliki 3 kondisi, yaitu yang pertama, semua elemen yang diwajibkan oleh hukum harus lengkap. Kedua, tambahan kondisi harus dipenuhi. Ketiga, tujuan dari akad dan isinya harus sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua adalah fasid. Akad yang fasid adalah akad yang sesuai syarat pada pokoknya, rukun, objek, kepantasan dua orang yang berakad, bukan pada sifatnya. Artinya, akad tersebut muncul dari orang yang mempunyai kepantasan terhadap akad itu. Objek akad juga sesuai menurut syarat. Sikat akad benar, namun pelaku akad mendapat kriteria terlarang menurut syarat, seperti jual beli barang yang tidak diketahui dengan kriteria keji yang bisa menyebabkan persengketaan. Yang ketiga adalah akad batil. Akad batil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syarat. Misalnya objek jual beli tersebut tidak jelas atau terbiasa unsur tipuan,
seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cukup bertindak hukum. Akad yang dibatalkan adalah akad yang substansi dan penjelasannya tidak sesuai dengan Islam. Dengan perkataan lain, elemen yang penting dan kondisi yang penting melawan hukum Islam. Dalam peradilan Islam, sesuatu yang dilarang oleh Islam tidak boleh diperdagangkan dan tidak bisa menjadi objek dalam akad. Yang keempat adalah lazim. Klasifikasi perjanjian ini tidak ada cacat baik dalam substansi maupun penjelasan. Akad lazim bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori dan didasarkan pada konsekuensi legal. Yang pertama ada irrevocable contract, adalah akad yang tidak dapat dibatalkan. Pada akad ini setiap pihak punya hak untuk membatalkan setiap bagian akad jika akad ini dibuat oleh kedua belah pihak, misalnya akad pernikahan. Yang kedua ada revocable contract, adalah akad yang dapat dibatalkan. Pada akad ini ada hak untuk membatalkan akad yang ada. Ada dua alasan yang menyebabkan akad menjadi tidak mengikat. Pertama, natur dari akad, dan yang kedua adalah pilihan dalam akad untuk mencegah keterikatan. Yang kelima adalah nafid. Nafid yaitu akad yang tidak bergantung kepada keizinan orang lain, seperti akadnya orang yang akil, balik, dan mumayyiz. Akad nafid adalah akad yang tidak memasukkan hak pada pihak ketiga. Akad ini tidak diizinkan terlambat dan harus memberikan dampak segera. Yang terakhir adalah mauquf. Akad mauquf adalah akad yang secara substansi dan penjelasan adalah sah, tapi dalam menjalankan ada pihak yang tidak memenuhi tujuan dari akad. Akad mauquf sebagai penjualan adalah tidak bergantung, seperti akad faduli. Akad faduli itu berarti seseorang yang membuat pelepasan properti tanpa memperhatikan apakah pemiliknya menaati syariat Islam. Klasifikasi akad menurut bisnis syariah. Yang pertama adalah akad pertukaran. Secara istilah, al-muawadat adalah segala aktivitas pertukaran harta, aset, baik dalam bentuk real asset atau non-real asset. Dengan demikian, dimaksud pertukaran dalam tulisan ini adalah proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dan memberikan sesuatu. Objek dari pertukaran dapat berupa benda atau jasa. Apabila objek pertukaran tersebut berupa sebuah benda dengan benda dinamakan tukar-menukar atau mubadalat. Apabila pertukarannya berupa benda dengan uang disebut jual beli, dan apabila pertukaran tersebut berupa uang atau harga dengan manfaat benda atau keahlian, maka disebut dengan sewa menyewa atau upah menupah. Dalam kajian hukum Islam, pertukaran ini merupakan kajian yang berkaitan dengan transaksi tukar menukar, jual beli, dan sewa menyewa. Yang kedua adalah akad percampuran. Yang dimaksud percampuran adalah mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan pendapatan sesuai kesepakatan. Dalam akad percampuran ini, bisnis yang dijalankan biasanya bersifat investasi sehingga tidak memberikan kepastian imbalan dari awal. Akad percampuran ini dalam hukum Islam dinamakan dengan syirkah atau musyarakah. Klasifikasi akad percampuran. Dalam literatur fikih Islam, klasifikasi syirkah terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-amlak, perserikatan dalam pemilikan, dan syirkah al-uqud, perserikatan berdasarkan perjanjian. Syirkah al-amlak yaitu kepemilikan harta secara bersama dua orang atau lebih tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam syirkah al-amlak ini, sebuah aset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang bersarikat atau berkongsi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.